Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaika Rizkiana, kelas 01 Strata Tata Boga, dengan nomor induk mahasiswa 210207600006. Tugas video saat ini untuk menggantikan ujian final mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi berpidato. Dosen Bapak Asri Ismail, SPD MPD. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Nah, secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Tujuan teks pidato yang pertama informatif, memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Yang kedua, argumentatif, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, rekreatif, membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Yang keempat, persuasif, memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Macam-macam pidato. 1. Pidato kenegaraan. Pidato kepala negara di depan DPR atau MPR. Pidato resmi kepala negara. Yang kedua, pidato pengukuhan, pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Yang ketiga, pidato radio, pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Yang keempat, pidato televisi, pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Struktur teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka. Ucapan penghormatan biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan rendah. Ucapan syukur biasanya berisi ucapan rasa syukur orator, orang-orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Pengantar ke topik utama. Yang kedua, isi. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan kamu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiensi. Yang ketiga, penutup pidato. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Metode pidato yang pertama, impromptu. Metode impromptu merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, memoriter. Memoriter yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, naskah. Sesuai namanya, metode naskah yaitu metode pidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato.
Yang keempat, ekstemporan. Bedanya dengan naskah, metode ekstemporan merupakan metode pidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil.